saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan melalui pujian-pujian kami Tuhan. Undang kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau yang bertahta Tuhan di atas pujian-pujian kami Tuhan Yesus. Karena hanya dekat dengan-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduan kami. Haleluya. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu. Haleluya, kami nyatakan kami ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu. Hidup kami Tuhan, haleluya Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya dekat hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan Tuhan Yesus. Kini waktunya kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua jemaat semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan karena sungguh nyata kasih-Nya. Dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, sederhana mentari, namun Kau yang terikat, hanya Kau yang terdekat. Walau badai menghadap, walau badai menghadap,
saja kami Tuhan. Dan aku selamanya. Kita katakan sungguh nyata. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untukmu. Mari kita salah-salah buat Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan. Sungguh nyata Tuhan kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Kau. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hanyalah untukmu. Kita katakan sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dalam hatiku hanyalah untukmu. Dalam hatiku hanyalah untukmu. Dalam hatiku hanyalah untukmu. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Tuhan, ketika masih ada Kau Tuhan Yesus, selalu masih ada jawaban. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupku? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu merubah sendiri. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubah kamu.
pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ya Tuhan, kini kami siap Tuhan Yesus mau menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus, tanah yang subur bagi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang kita baca ini adalah merupakan sebuah doa dari Rasul Paulus. Ada 3 hal yang menjadi doanya. Dia mengatakan supaya jemaat, termasuk kita sekarang ini, hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini, yang berat ini, tetapi kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita atau di dalam hati kita. Dan oleh iman, Kristus itu diam di dalam hati kita, dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita memahami dan mengenal betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan
dalamnya kasih Kristus itu. Dan yang ketiga, dan supaya kita dipenuhi dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Ini luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat satu persatu supaya kita menjadi kuat dan teguh. Dalam bahasa Inggris dikatakan to be strengthened with power by His Spirit in the inner man. Nah, jadi menurut versi bahasa Inggris ini, maka Rasul Paulus berdoa supaya kita to be increased in power, semakin kuat di dalam kuasa Allah. Kata kuasa atau power di sini memakai kata dunamis, yaitu kuasa Allah, kuasa roh Allah yang tidak terbatas, memberi kesanggupan, memberi kemampuan kepada kita dengan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas. Contoh, Petrus sebelum penuh Roh Kudus, dia yang semula berkata bahwa dia akan setia kepada Tuhan, bahkan dia siap untuk masuk penjara, bahkan dia siap untuk mati demi Kristus. Ternyata, saudara, ketika dia ditanya oleh gadis kecil apakah dia pengikut Kristus, dia menyangkal Yesus. Begitu juga murid-murid yang lain meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Tetapi ada satu perubahan yang luar biasa ketika Petrus dan murid-murid yang lain penuh dengan Roh Kudus, dengan berani mereka memberitakan Injil. Mereka tidak takut lagi. Mereka menjadi kuat. Satu contoh lagi ketika Paulus dan Silas di dalam penjara. Dia tidak mengeluh. Dia tidak merengek. Dia tidak sedih. Dia tidak menyesal. Bahkan baru saja dia dipukul. Tubuhnya babak belur. Dia sudah 1 hari barangkali tidak makan, dalam keadaan lapar, tidak mempunyai suatu apapun dalam dirinya. Bahkan nasibnya besok, apa dia masih hidup, apa sudah dijatuhi hukuman mati, dia tidak tahu. Tetapi dia bukan kecewa mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Malam itu dia berdoa, dia memuji, menyembah Allah. Apa yang terjadi? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Kuasa Allah dinyatakan. Pintu-pintu penjara terbuka. Borgol yang memborgol tangannya, yang memasung kakinya, terbuka, terlepas semua. Dan ada mujizat saat itu terjadi. Bahkan kepala penjara dan keluarganya terima Yesus dalam hidup mereka. Inilah, saudara, kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan luar biasa dalam kehidupan kita, dalam keadaan tekanan, kesulitan, tantangan. Kita tidak menyerah, kita tidak takut, bahkan kita terus maju dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu, jangan jadi Kristen yang lemah, yang gampang kecewa, yang gampang mengeluh. Tapi mari kita jadi Kristen yang kuat, bukan kuat tubuhnya, fisiknya. Saya kenal banyak orang, fisiknya begitu kuat, makannya begitu banyak. Sudah ditinggal pacarnya sudah menangis terseduh-seduh. Ya, tetapi kita kuat oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, kemudian oleh imanmu supaya Kristus diam di dalam hatimu. Kristus diam di dalam hati kita melalui Roh Kudus, bukan hanya memberi kekuatan, bukan hanya memenuhi dan mengurapi kita, tetapi tinggal dalam hati kita
untuk memimpin hidup kita sehingga kita tidak melayani dosa, tetapi hidup kita dalam segala situasi, kondisi, keadaan, godaan, kita tidak melayani dosa, tetapi kita selalu hidup benar, hidup kudus menurut firman Allah. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi urapan ya yang menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita itu harus hidup seimbang dengan hidup kudus dan benar, atau karisma harus sebanding dengan karakter. Kalau karisma, urapan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita luar biasa, tapi karakter kita tidak ada, itu sia-sia. Tapi sekalipun kita punya karakter yang baik, tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita, kita Kristen yang lemah. Itu sebabnya dua hal ini penting bagi kita. Ya, urapan kuasa Allah yang memberi kekuatan dan Roh Kudus selalu memimpin hidup kita sehingga kita selalu hidup kudus dan benar. Ya, hidup yang tetap memancarkan karakter Kristen dalam setiap hidup kita. Dan aspek yang ketiga, yaitu bukan kuat di dalam kuasa, di dalam urapan, bukan hanya kuat di dalam karakter, tapi juga kuat di dalam kasih. Seperti Paulus menggambarkan pohon yang tetap tegak berdiri walaupun digoncang oleh angin, dihembus oleh angin ribut, badai dan sebagainya. Pohon ini tetap tegak berdiri karena akarnya begitu kuat masuk ke dalam, sehingga pohon ini tetap tegak berdiri apapun yang menimpanya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menjadi, saya ulangi sekali lagi, Kristen yang kuat di dalam urapan Roh Kudus, kuat di dalam kuasa Allah, kuat di dalam karakter hidup yang benar dan hidup dalam kekudusan, tetapi saudara tetap hidup di dalam kasih Allah. Puji Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya tentang kasih ini. Kasih itu menurut firman Tuhan adalah merupakan hukum yang terutama, mengasihi Tuhan. Sedangkan yang kedua yang sama dengan hukum yang terutama itu adalah mengasihi sesama kita seperti kepada diri kita sendiri. Nah, Yesus sendiri mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 4 di dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang terutama daripada kedua hukum ini. Kenapa saudara? Di samping kuasa dan hidup yang benar dan hidup dalam kekudusan, dalam pimpinan Roh Kudus, kasih itu harus mendasarinya. Kasih ini harus mewarnai kehidupan kita. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya, Paulus mengatakan, jika aku tidak mempunyai kasih, maka sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan di dalam doa Rasul Paulus selanjutnya, supaya jemaat benar-benar memahami dan mengenal kasih Kristus. Memahami artinya mengerti kasih Kristus itu bagaimana. Bukan kasih eros, bukan kasih fileo, tetapi dia adalah kasih agape, kasih Allah. Dan bukan hanya memahami, tapi mengenal. Mengenal itu dari kata ginosko, bukan hanya sekedar mengerti, tetapi benar-benar mempunyai hubungan kasih, baik kepada Allah, baik dengan orang lain, sehingga orang yang mengenal kasih itu mewarnai kehidupannya. Kasih itu menjadi ciri dan sifat dari perilakunya. Dia mengenal kasih karena mengalami, mempraktekkan kasih itu sendiri. Dan Paulus memerinci aspek daripada kasih itu adalah betapa lebarnya. Apa artinya lebar, saudara? Yaitu kasih itu lebar, tidak terbatas kepada sebagian orang, tidak hanya sebatas kepada saudara seiman, tetapi kepada semua orang. Kasih tidak membeda-bedakan antara warna kulit, tingkat pendidikan, kelas ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, betapa panjangnya kasih Allah. Saudara, ini mengandung arti bahwa kasih Allah kepada kita begitu panjang, sehingga Allah itu begitu panjang sabar kepada kita. Coba kalau Allah itu tidak sabar, sekali kita berbuat salah, langsung Tuhan hukum, habislah kita. Oleh sebab itu, biarlah kasih yang panjang, kasih yang lebar, jangan membeda-bedakan manusia. Juga kasih yang panjang, biarlah sudah di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Biarlah kita mempunyai kasih yang membuat kita menjadi sabar seperti Allah. Sabar artinya tidak segera menghukum, dan dengan tetap menaruh kepercayaan kepada orang lain. Kalau kita terus mengasihi, kita mengharapkan dan memberi kesempatan orang lain itu bisa berubah menjadi baik. Dan yang ketiga, betapa tingginya kasih Allah itu kepada kita. Allah adalah Allah yang maha tinggi. Di atas Allah sudah tidak ada Allah yang lain lagi. Dia Allah yang maha mulia. Dia Allah yang luar biasa. Tetapi dia berkenan mengasihi kita. Siapa kita ini? Kita tidak mulia, kita tidak sempurna, tetapi dia mengasihi kita yang hina. Kasih Allah begitu tinggi sebab Allah itu ada di dalam dosa, di dalam surga maksud saya. Tetapi saudara, Allah berkenan mengasihi kita yang ada di dalam dunia, di dalam dosa yang hina ini. Nah, yang keempat, saudara, betapa dalamnya kasih Allah itu. Allah tidak mengasihi
kepada kita begitu saja dengan menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dia mengasihi kita bukan hanya datang ke dalam dunia, hanya dengan menjadi manusia begitu saja. Tetapi dia mengasihi kita sampai mati di atas kayu salib, korban menebus kita untuk menyelamatkan kita. Kasih Allah yang begitu dalam Yesus Kristus ini menyatakan kepada kita kasih yang bukan hanya ucapan belaka, tetapi kasih yang disertai dengan pengorbanan. Puji Tuhan, mari kita memiliki saudara kasih yang juga bukan hanya dengan ucapan kita saja, tetapi juga disertai dengan pengorbanan seperti Kristus. Lalu dikatakan kasih yang melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan, gnosis, knowledge, science didasarkan kepada logika. Tetapi kasih bukannya tidak memakai logika, tetapi melampaui logika. Kalau Allah hanya menggunakan logika mengasihi kita, waduh, kita bukan diselamatkan, malah dihukum, saudara. Begitu juga kalau suami istri menikah, itu bukan didasarkan kepada logika. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Orang yang hitam bisa menikah dengan orang putih, bagaimana? Orang yang tinggi menikah dengan orang pendek, bagaimana itu? Orang yang pandai bisa menikah sama orang yang bodoh, orang yang kaya, bagaimana bisa menikah sama orang yang miskin? Kita ini miskin, hina dina. Bagaimana Allah mengasihi kita? Tidak masuk di akal, melampaui akal manusia yang susah dimengerti. Itulah kasih Allah. Begitu juga kalau satu pasang sejoli sedang jatuh cinta, saudara, itu seringkali sudah tidak menggunakan logika. Ya, pacaran di payung sana, Songgorike, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ngobrolnya ngelantur nggak karu-karuan. Manggilnya sudah papa, mama, besok mama mau anak berapa, terserah papa saja, ayo kita pulang. Tunggu dong sebentar. Bayangkan kalau tidak ada cinta, jangankan bertemu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, ya baru 5 menit saja sudah bosan. Begitu juga ibadahnya. Kalau tanpa mengasihi kepada Tuhan, ya saudara masuk, ya, nyanyi 1 kali 2, apalagi dengar firman Tuhan berulang-ulang, membosankan. Tetapi kalau dengan kasih, ya ibadah 1 kali, ibadah 2 kali, ada yang sampai ibadah 6 kali. Kenapa bisa begitu? Karena kasih itu melampaui segala pengetahuan. Belum dihitung dari kolektor 2 kali, kasih persembahan sukarela, kasih persepuluhan lagi, tidak masuk di akal. Apalagi orang Pantekostal, memuji Tuhan, tertawa, bergembira, sebentar dengan firman Tuhan, berdoa menangis. Tidak bisa dimasuk akal. Ya, itulah namanya cinta yang melampaui segala pengetahuan. Bahkan demi cinta, orang rela menderita. Demi kasih kepada Tuhan, bahkan pikul salib sampai mati pun demi nama Yesus. Orang tidak akan tinggalkan imannya kepada Tuhan. Nah, orang yang demikian, saudara, yang pertama tadi apa? Saya ulangi khotbah saya supaya saudara tidak lupa, yaitu supaya kita kuat di dalam urapan kuasa Allah. Yang kedua, kuat di dalam karakter. Ingat, kalau hanya penuh urapan kuasa Allah, tidak ada karakter, hidup ini semuanya yang ada pada kita, yang kita lakukan tidak ada artinya. Sekalipun penuh kuasa, kuat dalam karakter, tanpa kasih, itu lebih lagi. Semuanya tidak berguna, tidak ada artinya bagi kita. Tetapi kalau dengan urapan Allah, dengan hidup yang benar,
dan didasarkan kepada kasih Allah, kita memahami benar betapa lebar, betapa panjangnya kasih Allah, betapa tingginya kasih Allah, betapa dalamnya, disertai dengan pengorbanan melampaui segala pengetahuan. Maka bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kuasa Allah bekerja di dalam kita semakin dahsyat kalau kita semakin berakar di dalam kasih. Maka bukan lagi kita yang melakukan lebih banyak, kita hanya bisa melakukan sedikit, tetapi Allah yang dapat melakukan lebih banyak dari yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Di sini berlaku, saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan yang didasari oleh kasih akan menyebabkan kuasa Allah bekerja melakukan hal-hal yang jauh melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Puji Tuhan. Saya punya ibu, seorang yang rohani, sekalipun dia hidup di desa, dan dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, saya anaknya, saya ya nggak bertobat lah dulu ya. Jadi ya saya tahulah hidup anak-anak muda sekarang itu bagaimana. Tetapi ibu saya tidak henti-hentinya mendoakan saya. Dan ibu saya hanya berdoa supaya saya ini bertobat. Tetapi karena ibu saya begitu mengasihi Tuhan dan sangat mengasihi saya, Tuhan menjawab doa ibu. Tuhan menjamah, mengubahkan hidup saya. Dan saya bertobat pada tahun 1973. Tetapi luar biasa ya, jawaban daripada Allah ternyata saya bukan hanya bertobat, hanya menjadi anggota gereja, masuk gereja. Lebih daripada doa ibu, saya jadi hamba Tuhan. Tahun 1974, tanggal 5 Januari tahun 74 itu saya masuk sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan sampai saat ini. Ya, doa ibu hanya mendoakan saya bertobat saja. Lebih daripada itu, saya jadi sekretaris umum Majelis Pusat. Saya sekarang jadi ketua Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jawa Timur. Ya, ini adalah doa seorang ibu. Itu sebabnya kalau di sini ada ibu-ibu, anakmu masih nakal-nakal, jangan putus asa. Doakan. Nanti Tuhan akan bekerja dalam hidup anakmu luar biasa. Ada juga seorang ibu yang bernama Monica. Dia punya anak yang namanya Agustinus, suka berkelahi, suka minum mabuk, suka main perempuan, segala macam, suka berjudi. Ibu Monica terus menerus mendoakan anaknya. Dan satu ketika apa yang terjadi? Agustinus ini bertobat. Dan bukan hanya bertobat, tapi dia kemudian dipakai Tuhan luar biasa jadi hamba Tuhan. Dia menjadi salah satu bapak-bapak gereja. Ya, di gereja di abad-abad permulaan. Nah, saudara kenal seorang yang bernama Bill Gates. Nah, Bill Gates ini tidak pernah punya cita-cita mendirikan perusahaan Microsoft. Nah, Bill Gates ini mempunyai seorang ibu, yaitu mamanya dia, yang suka menulis dengan menggunakan mesin ketik pada saat itu. Mesin ketik waktu itu kan untuk menyimpan
supaya ada arsipnya itu pakai karbon. Saya dulu pernah saudara jadi ya sekretaris pendeta, untuk membantu pendeta, gembala saya, sekretaris majelis daerah. Saya ngerjakan ngetik semua. Kalau ngetik 400 undangan, nah itu udah ada percetakan kayak sekarang, di print, fotokopi nggak ada kayak sekarang. Belum ada zaman dulu. Wah itu mesti ngetik kertas folio 12 lembar, dilampiri 11 karbon. Ya, ngetiknya itu pakai jurus 11 jari, ditusuk kuat-kuat. Ya, maka dari 12 itu lembaran 1 dan 2 tidak bisa dipakai karena complong semua, tembus. Yang di belakang 2 tidak bisa dipakai karena kabur. Yang hanya dipakai 8. Maka saya harus ngetik 50 kali pengetikan. Sepanjang malam sampai larut pagi saya kerjakan. Nah, Bill Gates itu juga memperhatikan mamanya seperti itu. Susah kalau nyimpan arsipnya itu. Maka dia kemudian berpikir bagaimana menciptakan satu mesin ketik yang bisa menyimpan sekaligus menyimpan arsip dari apa yang diketiknya. Nah itulah saudara, dia kemudian menciptakan sistem Windows. Yang pertama kali lempeng-lempeng dulu. Itu pertama kali terjadi. Nah, itu dilakukan bukannya dia karena mendirikan satu perusahaan, karena dia sangat cinta sama mamanya yang sudah tua. Dan tidak disangka apa yang dilakukan berdasarkan cinta ini kemudian menjadi satu perusahaan yang sangat besar dan menjadikan Bill Gates orang paling kaya raya di dunia hingga saat ini. Nah saudara, kalau kamu cinta mamamu, kamu nanti jadi pengusaha yang besar luar biasa, ya. Nah, saya juga ingat kisah butik yang menjual baju-baju itu dengan merek label Sarah, ya. Nah, Sarah ini adalah diciptakan dari seorang anak yang mamanya pekerjaannya adalah sebagai seorang pembantu rumah tangga. Jadi miskin, gak punya duit. Satu saat mamanya ini belanja di toko baju hari Natal waktu itu, pengennya ingin membeli sebuah baju yang akan dipakai untuk ibadah Natal. Tapi dia diusir dari toko itu karena dianggap tidak punya uang. Ya, begitu anaknya mengetahui mamanya ini diusir dari toko itu, maka anaknya ini punya cita-cita, punya keinginan untuk bagaimana suatu ketika nanti dia bisa mendirikan toko pakaian yang menjual baju-baju yang indah. Supaya apa? Tujuannya bukan supaya dia kaya. Tujuannya adalah bagaimana supaya mamanya itu kalau dia punya toko sendiri bisa belanja sepuasnya. Karena dia sangat mencintai mamanya. Dimulai dari satu butik. Lalu dia mendirikan cabang yang lain dan sampai sekarang sudah lebih dari 1000 toko yang dia miliki di seluruh dunia. Dan membuat anaknya ini menjadi pengusaha yang kaya raya. Nah, coba saudara lihat ya. Jadi suatu tindakan saudara yang dilakukan dengan kasih, dan apalagi sesuatu yang dilakukan dengan benar, dengan pertolongan Roh Kudus, kuasa Allah yang bekerja, maka itu akan melahirkan sesuatu yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan.
Inilah saudara firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya sepanjang tahun ini, kuatlah engkau, jangan jadi Kristen yang lemah. Minta supaya Roh Kudus memenuhi hidupmu. Nah, yang kedua, jangan ikuti godaan untuk engkau melayani dosa. Apapun godaannya, tetap ikuti pimpinan Roh Kudus untuk hidup kudus dan benar. Semakin berakar di dalam kasih Allah. Ingat saudara, betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Allah yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Dan mari saudara, kasih ini akan melahirkan dalam dirimu keinginan-keinginan yang kudus. Kasih ini akan memotivasi dirimu untuk engkau sangat bermurah hati kepada orang lain, ingin menolong orang lain, ingin lebih lagi melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dan kasih ini kalau engkau diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, justru tidak membuat engkau sombong. Sekalipun engkau diberkati luar biasa, engkau akan tetap tinggal di dalam kerendahan hati. Dan Tuhan semakin akan memberkati. Puji Tuhan. Demikianlah saudara-saudara, sesudah kita dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama, baik kami di sini maupun saudara di rumah masing-masing, di mana saudara berada. Kita naikkan pujian bersama-sama. Belum pernah ada di dunia ini kasih yang ada di dalam Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diri menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
kami benar-benar boleh semakin mengasihi Engkau, mengasihi sesama saudara kami seiman, bahkan mengasihi sesama manusia. Dan Tuhan, kami semakin haleluya hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup diurapi dengan Roh Kudus. Kami menjadi orang Kristen yang selalu Tuhan haleluya didasari semuanya di dalam kasih Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, jauh melebihi apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tuhan lawati saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah setiap mereka. Tuhan hiburkan setiap umat. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu senantiasa diurapi oleh Roh Allah, senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, dan senantiasa hidupnya diwarnai oleh kasih. Berkat Allah melimpah, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kami tidak tahu sampai kapan kita dapat lagi beribadah seperti sedia kala. Kita akan terus ikuti perkembangannya, dan minggu depan saya rasa kita masih ibadah secara online. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Juga terima kasih atas persembahan yang saudara-saudara sudah transfer melalui rekening gereja yang saudara sudah disampaikan kepada saudara sekalian. Tuhan memberkati. Baik, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara berdiri di mana saudara berada dan menadahkan tangan menerima berkat. Saudaraku sekalian, tiba saatnya terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa